Oke, marilah kita mempelajari sambungan baut dengan mur, ya, baut dengan mur. Kenapa kita harus tahu dengan baut dan mur ini? Sebab eh, di sini kalau kita ketahui bahwa dalam ilmu permesinan, sambungan dibutuhkan bila benda tersebut panjang atau untuk menghubungi bagian satu ke bagian lain dari elemen mesin, seperti halnya sambungan jembatan atau sambungan dari poros motor listrik ke pompa. Nah, kalau dilihat konstruksi ini, ya, konstruksi jembatan ini, baut sangat banyak diperlukan di sini, ya, antara batang profil I yang mana atau profil H dibutuhkan untuk rangka dari jembatan ini. Kemudian dalam hubungannya di sini antara poros satu, poros motor dan poros penggerak untuk motor penggeraknya dan pompanya, ya. Ini ada baut yang menghubungkan satu dengan yang lain dan ini biasanya disebut kopling tetap. Nah, fungsinya, ya, suatu konstruksi mesin terdiri dari elemen mesin yang dirakit atau disatukan satu sama lainnya dengan cara disambung atau tersusun menjadi suatu mesin yang utuh. Salah satu bentuk sambungan elemen mesin tersebut adalah sambungan ulir, ya. Nah, kenapa sambungan ulir ini fungsinya apa? Ya, sambungan ulir ini berfungsi sebagai sambungan sementara, yaitu sambungan yang dapat dibuka dan dipasang kembali tanpa merusak elemen mesin itu sendiri atau alat penyambungnya. Sambungan ulir terdiri atas baut dan mur. Oleh karena itu, sambungan ulir disebut juga dengan sambungan mur baut. Sambungan dengan menggunakan ulir ini sangat praktis dengan pertimbangan, ya. Satu, mudah dalam pemasangan. Dua, penggantian suku cadang praktis. Untuk pembongkaran dan pemasangan kembali memerlukan alat yang sederhana yaitu berupa kunci-kunci yang dapat dibawa. Dalam keadaan darurat, pembongkaran dan pemasangan kembali dapat dilakukan di mana saja. Contoh, melepaskan roda kendaraan yang pecah untuk ditambal, ya. Tidak merusak bagian-bagian komponen yang disambung maupun alat menyambungnya. Sambungan dengan ulir bersifat sambungan sementara. Sambungan dapat dilaksanakan tanpa pada komponen mesin yang bergerak maupun yang tidak dapat bergerak. Nah, di sini ada banyak ada beberapa macam ulir dan baut ini. Ulir baut dan mur ini, ya. Ulir yang digunakan pada mur baut pada umumnya adalah ulir segitiga, yaitu ulir yang mempunyai penampang dengan bentuk profil segitiga. Jenis ulir segitiga yang standar terdiri atas satu, ulir metris, dua, ulir Whitwood, tiga, ulir UNC dan ulir UNF. Kemudian ada lagi ulir yang terakhir adalah ulir standar dari pabrik. Nah, apa itu ulir metris? Ulir metris pada baut-baut atau mur yang mempunyai standar metris untuk menunjukkan atau memberikan tanda pada baut atau mur tersebut yaitu dengan huruf M sebagai simbol dari ulir metris, kemudian diikuti dengan angka yang menyatakan ukuran diameter luar dari ulir dan kisar ulir. Penunjukan ulir ini selain terdapat pada mur atau baut juga terdapat pada snai dan pap. Nah, ini ya seperti ini M 10 kali 1,5, di mana M menyatakan ulir metris, kemudian 10 adalah diameter ulir, yaitu 10 mm, dan kisarnya adalah 1,5 mm. Nah, ukuran standar ulir metris ya seperti terlihat di sini ada gambar MD, ya, H dan juga D, ya. H1 sama dengan 0,5412666 P atau pitch ya dari ulir tersebut, di mana D1 sama dengan
D dikurang 1,082532 pitch, dan kemudian D2 itu D dikurang dari 0,64951 pitch. Ukuran metris, ukuran kedalaman ulir pada baut adalah D sama dengan 0,61 pitch. Ukuran diameter minor atau ukuran diameter terkecil pada baut menjadi MD sama dengan MD besar dikurang 2D sama dengan 2D dikurang 2 0,61 pitch ya di sini. Jadi MD dikurang 1,22. Nah, ukuran tingginya di sini adalah H, itu sama dengan 0,54 P. Jadi diameter minor atau diameter kecil dari mur menjadi MD sama dengan M dikurang 2 kali H ya. Jadinya MD dikurang 1,08 P dibulatkan ya. Di sini bisa dilihat di gambarnya ya, ukuran dari mur atau baut ya. Nah, itu terkecilnya bagaimana ya MD, kemudian MD yang besarnya. Nah, kemudian yang kedua adalah ulir Whitwood ya, adalah jenis ulir segitiga. Nah, ya. Nah, di sini ulir Whitwood adalah jenis ulir segitiga dengan sudut puncaknya itu 55 derajat. Ulir Whitwood ini mempunyai satuan inci. Penunjukan ulir Whitwood yaitu dengan huruf W, kemudian diikuti dengan 2 angka. Angka pertama menunjukkan ukuran diameter luar, dan angka yang kedua adalah menunjukkan jumlah kisar tiap 1 incinya. Ya, ini gambarnya. Itu W setengah inci dikali 13, di mana diameternya adalah setengah inci, kisarnya adalah 13 buah ulir atau kisaran di sini 13 buah tiap incinya. Kemudian di sini kalau kita lihat profilnya ya sama seperti yang ulir metrik tadi, kita menghitungnya bisa kita hitung. Kemudian ulir UNC, ulir segitiga yang mempunyai satuan inci seperti ulir Whitwood. Hanya sudut puncaknya mempunyai sudut 60 derajat. Ya, jadi bedanya dengan Whitwood tadi itu sudutnya 60 derajat, sedangkan Whitwood itu 55 derajat. Dan profilnya sama dengan profil ulir metris ya. Profilnya sama dengan ulir metris. Jadi dia kombinasi kesamaan dari ulir metris dan ulir Whitwood, tetapi sudutnya berbeda untuk ulir UNC ini dengan ulir Whitwood, di mana ulirnya adalah 60 derajat untuk ulir UNC dan 55 derajat untuk ulir Whitwood. Nah, jadi di sini kalau kita lihat gambarnya, ini ada gambarnya jadi 3/4 inci itu 10 UNC. Jadi ulir UNC jumlah kisarnya 10 buah, kemudian diameter luarnya adalah 3/4 inci. Nah, untuk perhitungannya ya di sini hampir sama ya dengan ulir-ulir metrik ya, itu H ada ya, kemudian dibandingkan dengan N, di mana nantinya kita mendapatkan dari ukuran tinggi dari ulir UNC ini. Nah, di sini kalau kita lihat untuk mur ya juga sama, berapa diameternya ya, diameter minornya yang terkecil dari mur UNC ini. Nah, untuk mengetahui ukuran ulir UNC ini dengan cara menghitung seperti di atas juga dapat ditentukan dengan
tabel standar. Jadi semua ulir itu sebenarnya semua baut itu ada standar-standarnya dan sudah ditabelkan. Nah, untuk ulir yang berikutnya adalah ulir standar pabrik. Jadi di sini ulir standar pabrik otomotif dalam perakitan perawatan, ya. Nah, jadinya sama seperti tadi, itu ada kodenya 4. Nomor 4 berarti itu tanda kepala bautnya 4, kemudian panjang bautnya 20, itu 06 itu diameter dasar dari ulirnya. Nah, simbol baut pabrik ini biasanya nanti ada yang dikeraskan, ya, diameternya, panjang bautnya berapa dapat dilihat seperti gambar berikut ini, ya. Gambarnya seperti ini kepala baut, kemudian kekuatannya, strength class-nya nomor 4. Nomor 4-nya ya panjangnya itu 20. Nah, jadi inilah sambungan baut dan mur. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.